Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang 20 juta rupiah saat demo 15 Juni lalu. Abdi di depan Sivitas Akademika UBK mengaku menerima uang untuk menahan agar massa yang dibawanya saat itu tidak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Muhammad Abdi Maludin mengakui menerima uang usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Uang tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK di Istana Presiden Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Abdi mengatakan uang itu diberikan melalui seseorang anggota kepolisian yang ia kenal dari seorang alumnus UBK. Dia mengaku uang itu telah digunakan untuk keperluan pribadi serta dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak. Kedua ini pun akan dipersembahkan kepada bangsa dan tanah air. Sebab satu keyakinanku. Ini bentuk dari perjuangan. Keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. 8. Universitas Bung Karno percaya bahwa proses klarifikasi yang objektif, yang berimbang merupakan langkah yang baik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. 9. Sebagai kampus yang mengusung nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno tetap berkomitmen menjaga integritas akademik, membangun karakter mahasiswa yang beretika, serta menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab. Menindaklanjuti dinamika yang berkembang, Universitas Bung Karno menganggap perlu untuk menjelaskan posisi dan komitmen Universitas Bung Karno terhadap isu-isu yang berkembang dalam media dan masyarakat. Demikian press release kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Teman-teman media semuanya, kita membuka ruang pertanyaan. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya. Bapak, lebih dari Bapak, ini kan narasi di media sosial sebenarnya bahwa ada dari pihak mahasiswa itu mendapatkan atau menerima dana sekitar 2 juta ya kalau didengar dari media sosial. Apakah itu benar? Dan dari mana Bapak itu uang tersebut didapatkan itu? Atau dari narasi di media sosial itu dari oknum polisi, apakah itu dibenarkan? Dan langkah lanjutannya Bapak Ibu untuk mahasiswa yang terlibat ini apakah nanti ada drop atau mungkin sanksi apa yang diberikan oleh pihak universitas?
Terima kasih. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Surkanos sudah membentuk tim investigasi. Yang baru Anda saksikan tadi, saudara, adalah pernyataan resmi dari pihak Universitas Bung Karno usai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengaku menerima uang 20 juta rupiah usai aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Ada sejumlah poin yang kemudian dibahas terkait dengan posisi dan juga komitmen dari Universitas Bung Karno untuk kemudian tetap menjaga moral dan juga menjaga integritas akademik dan meminta kepada semua pihak untuk tidak mengeneralisasi ya merugikan nama baik institusi, tepatnya adalah Universitas Bung Karno. Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin mengakui menerima uang sebesar 20 juta rupiah usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dia juga mengaku uang diberikan oleh oknum polisi. Apa dampak dari pengakuan ini? Kami akan bahas dengan peneliti Posdam Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bung Ferry, selamat petang. Bung Ferry, bisa mendengar suara saya? Selamat petang, Baik, Mas. baik. Bung Ferry, bahwa kita tahu sebelumnya ada pengakuan dari Ketua BEM UBK yang menyebut menerima uang 20 juta rupiah dan juga sudah ada klarifikasi dari pihak universitas yang menjelaskan posisi dan komitmen mereka untuk tetap menjaga integritas akademik. Apa dampak terkait dengan pengakuan yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua BEM ini, Bung Ferry? Ya, saya pikir tentu dampaknya cukup luas ya, karena bagaimanapun ini kan upaya mengendalikan demonstrasi untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Saya merasa sangat bersyukur ya bahwa aksi-aksi yang pro publik ternyata tidak berbayar, sementara aksi-aksi yang memperlihatkan keberpihakan kepada kekuasaan ternyata terbukti dalam waktu yang cukup singkat adalah aksi-aksi yang punya kepentingan di baliknya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang bisa memurnikan apa yang betul-betul pro kepada publik, apa yang tidak. Sekaligus ini akan membuka mata publik mana aksi yang tidak berbayar, yang memperjuangkan kehendak publik, dan mana aksi yang terlihat sekali sebenarnya ada kepentingan, namun belakangan bisa kita lihat bahwa apa yang Oke, sebelum saya akan kembali dalami malah terungkap. Baik, Bung Ferry. Sebelum kita akan membahas lebih dalam, tapi kami ingin tampilkan dulu pernyataan resmi yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua BEM dari Universitas Bung Karno. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Saya memakai buat Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah saya bagi-bagi sama senior alumni kampus. Jepang dan kawan-kawan dari FEB juga. Siapa namanya? Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk pemberian itu kan. Nah, Raffi siapa?
Nah itu cash bukan sama Rafli dan Mubarak. Nah itu Itu tadi pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang mengaku menerima uang kurang lebih senilai 20 juta rupiah. Kita lanjutkan dialog dengan Bung Ferry Amsari. Bung Ferry, bahwa tadi Anda sudah menyebutkan upaya ini memang untuk mengendalikan demonstrasi, tapi positifnya adalah ketika ini terungkap, masyarakat bisa menilai mana demo yang dibayar, mana yang tidak. Tapi pertanyaannya, ketika aksi demonstrasi itu dibayar, apakah ini upaya untuk membungkam atau justru membenturkan mahasiswa? Ya, tidak sekedar membungkam mahasiswa, ini bahkan bisa mengalihkan kepada pokok persoalan sesungguhnya. Sekarang kita mau tidak mau akan teralihkan bicara soal dari mana uangnya, siapa yang punya kepentingan, kenapa gerakan mereka mahasiswa kemudian disusupi dengan gerakan uang seperti ini. Kita melupakan aksi yang dilakukan oleh teman-teman UI, teman-teman Trisakti, apa tuntutan mereka, apa 5 harapan mereka yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ini menjauhkan kita kepada pokok persoalan sesungguhnya. Tentu aksi-aksi mahasiswa semacam ini dan banyak aksi lainnya akan selalu ada kepentingan yang menyusupi, ada keinginan untuk mempengaruhi mereka. Dan saya bersyukur ya teman-teman UBK, para aktivisnya mengadili pelaku-pelaku rente ini yang punya kepentingan politik sesaat, mengubah dan merusak gerakan publik. Ya, ini menunjukkan bahwa UBK punya kesadaran berkonstitusi yang sangat baik. UBK menyadari gerakan publik tidak boleh dinodai oleh segelintir orang. Dan ini upaya yang sangat menarik ya, mengadili pimpinan mahasiswa yang selama ini menurut saya selalu kita dengar isu-isu bahwa mereka sudah disusupi, dibayar, dan segala macam. Hari ini UBK mengasih contoh bahwa mereka mampu membersihkan gerakan itu dari anasir-anasir kepentingan berbayar seperti ini. Yang menarik bahwa memang yang menerima uang atau menerima sogokan ini sudah mengakui. Tetapi seberapa penting? Apakah harus dikejar juga orang yang kemudian diduga